tidak semua modal itu harus dengan uang, itu teman-teman. Yang menjadi mindset saya waktu itu untuk memulai usaha yaitu kalau bisa bisnis tanpa modal. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Rohim. Saya salah satu putra daerah di Lumajang, itu tepatnya di Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengenalkan diri lebih dalam. Saya salah satu pengusaha, masih tergolong dibilang muda, karena pertama kali saya mendirikan usaha itu di saat saya masih usia 23 tahun ya. Itu masih usaha, masih konvensional, masih berdagang dan freelance ya. Itu masih usia 23 itu masih kuliah ya. Kemudian saya lulus dari perkuliahan di usia 24, saya memulai usaha yang lebih naik kelas lagi dan ikut agensi-agensi, yaitu salah satunya agensi asuransi terkemuka di Indonesia mulai 2015 sampai 2019. Nah, saya banyak belajar, banyak dapat ilmu, banyak dapat relasi, banyak dapat jaringan itu saat saya masih di BNI waktu itu, masih di bank konvensional di cabang Probolinggo. Nah, berkat ilmu yang saya dapatkan, jaringan dan pengetahuan saya dapatkan di BNI, akhirnya saya 2019 memutuskan untuk resign di bulan Maret, dan 2019 bulan April saya memutuskan untuk membuka usaha yang lebih besar lagi, yaitu dalam bentuk badan usaha, yaitu perseroan terbatas. Itulah pertama kali saya mendirikan suatu perusahaan, yaitu bergerak di bidang properti atau perumahan, namanya PT Cahaya Putra Susesindo. 2019 itu saya masih usia 27 teman-teman, jadi masih tergolong milenial lah ya. Cuma waktu itu saya masih belum kenal apa itu namanya HIPMI, makanya saya nggak masuk ke dalam HIPMI, tapi masih independen, masih nggak ikut asosiasi manapun. Jadi dari 2019 kita mendirikan proyek pertama di Probolinggo, karena saya sebelum menjadi pengusaha properti itu kerjanya di BNI cabang Probolinggo. Jadi proyek pertama saya yaitu di Probolinggo Kota dengan nama proyek pertama Cahaya Residen di Jalan Wali Kota Gatot. Disitulah cikal bakalnya CN Group ya. Dari situlah berjalan terus, alhamdulillah awal 2020 sudah mendekati sold out semuanya, pembangunan sudah mulai mendekati selesai. Akhirnya kita berekspansi ke tanah kelahiran saya, yaitu di Lumajang pada awal 2020. Alhamdulillah di awal 2020 kita mendapatkan rezeki proyek kedua kita, yaitu di Lumajang dengan nama proyek yang sama, yaitu Cahaya Residen, dengan membedakan Cahaya Residen Probolinggo dan Cahaya Residen Lumajang. Itu di Jalan Semeru, tepatnya di Desa Petahunan Lumajang. Itu proyek kedua, naik 3 kali lipat lah, ada upgrade-nya. Yang pertama itu 24 unit menjadi 63 unit rumah. Ya, itu teman-teman, yang awalnya kita jual rumah subsidi di Lumajang, kita upgrade skill, yaitu nggak cuma jual rumah subsidi, juga jual rumah komersial dan kios. Alhamdulillah di 2021 awal itu penjualan kita sudah mulai sold out lagi ya. Alhamdulillah dari situ kita mencari lagi, hunting lagi. Habis itu kita coba ekspansi ke Probolinggo lagi. Alhamdulillah di Probolinggo kita dapat tanah lagi, yaitu di Jalan Cokro dengan proyek kita namanya Grand Cahaya Residen Cokro Aminoto. Itu kurang lebih 52 unit full subsidi. Berikutnya
setelah dapat proyek ketiga, kita nyoba mencari proyek lagi keempat dengan waktu bersamaan. Ya, dengan waktu bersamaan kurang lebih di 2021 bulan Ramadan itu, kalau nggak salah. Bulan Ramadan itu setelah kita ngedilkan tanah yang di Cokro, dan saya mencoba ekspansi juga, nyoba eksperimen dalam satu waktu itu 2 proyek bersamaan di 2 tempat yang berbeda, yaitu Lumajang dan Probolinggo. Probolinggo udah dapat nih, yaitu di Jalan Cokro. Kita coba cari yang di Lumajang. Nah, inilah cikal bakal perusahaan kami yang kedua berdiri, yaitu PT Niskala Mandira Lavasi di 2021 di bulan Ramadan. Itu setelah kita mendapatkan tanah, penawaran tanah ya di daerah Boreng, Lumajang, di Desa Boreng, Lumajang. Nah, disitulah saya mendapatkan klik tanah. Nah, tetapi waktu itu kita menawarkan tanah tersebut kepada investor, kepada pengurus perusahaan PT Cahaya Putra Susi. Waktu itu responnya kurang positif, kurang mendukung dengan tanah yang saya tunjuk waktu itu. Tapi dalam hati saya itu masih cocok dan masih worth it untuk kita teruskan untuk menjadi proyek keempat. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, makanya nyoba ngobrol sama istri, gimana kalau misalkan proyek yang keempat ini kita coba dengan perusahaan kita sendiri, dengan cara menggandeng yang punya tanah untuk ajak kerjasama. Dan istri alhamdulillah setuju, dan kita nyoba izin ke guru ngaji waktu itu, dan alhamdulillah guru ngaji saya itu setuju juga. Dan karena 2 orang ini setuju, itu saya izin ke orang tua, yaitu bapak ibu saya. Alhamdulillah dari itu orang tua juga, alhamdulillah kita putuskan untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu PT Niskala Mandira Lavasi di 2021 di bulan Ramadan. Sama, kalau yang di Probolinggo itu dealnya sebelum Ramadan, kalau yang di Boreng ya PT Niskala Mandira Lavasi itu dealnya waktu bulan puasa. Akhirnya saya berpikiran waktu itu, gimana kalau dengan 2 usaha yang sama kita coba grupkan, kita coba grouping. Akhirnya di bulan Mei 2023 kemarin telah terbentuknya CN Group atau Cahaya Niskala Group. Ya, karena dengan tadi pekerjaan yang sama, yang punya juga sama, nggak ada salahnya kita gabungkan jadi satu grup dengan manajemen yang sama, orang yang sama, tapi menghandle 2 perusahaan yang berbeda, tapi satu usaha, yaitu properti. Ya, tapi dengan keuangan yang berbeda, dengan otoritas keuangan yang berbeda. Itu 2021. Alhamdulillah kita dapat proyek 4 ya. Proyek keempat 3 PT Cahaya, 1 PT Niskala. Kemudian berjalanlah waktu, kita alhamdulillah di 2022 kita dapat rezeki lagi tanah baru untuk yang PT Cahaya di Lumajang. Ya, karena yang di Probolinggo udah mulai mau habis. Ini kita mencari tanah lagi di Lumajang untuk yang PT Cahaya. Alhamdulillah kita dapat proyek yang ke-5. Waktu itu di Desa Purworejo, Senduro, Lumajang, dengan proyek namanya Grand Cahaya Klasika Hill. Itu perjalanan kita. Terus habis itu kita juga ada proyek ke-6 ya, PT Cahaya Putra juga, yaitu di Probolinggo, karena yang Probolinggo sudah mulai habis juga. Akhirnya kita ekspansi dengan waktu yang sama, kita 2 proyek di satu PT yang sama di Probolinggo dan Lumajang, yaitu di Jalan Indragiri, tepatnya di Kelurahan Jrebeng-Kulon, namanya Cahaya Residen Indragiri, teman-teman. Itu kita totalnya ada 6 proyek ya yang sudah berjalan di properti. Nah, waktu 2023 awal ya, karena kita mencari tanah untuk PT Niskala, kita alhamdulillah dipertemukan dengan salah satu pemilik tanah ya. Dia seorang penggiat pertanian. Dia seorang penggiat pertanian, namanya Pak Yusron Effendi. Itu beliau itu menawarkan tanah ke kami, dan alhamdulillah kami cocok tanahnya. Cuma alhamdulillah tanahnya nggak jodoh dengan kita, tapi kita jodoh dengan orangnya. Jadi di 2023 kita mendirikan perusahaan baru lagi yang ketiga, yaitu PT Cahaya Kiseva Mandiri
yaitu bergerak di bidang pertanian. Kita memproduksi pupuk namanya pupuk Kiseva ya. Pupuk Kiseva ini yaitu pupuk organik teman-teman ya. Ada beberapa produk yaitu granul, ada remak, ada cair, ada black root, ada slow release ya. Alhamdulillah di akhir 2023 kemarin kita sudah berhasil mendaftarkan produknya di HAKI, yaitu untuk merek ya. Terus kita berhasil juga mendapatkan sertifikat TKDN, dan alhamdulillah juga kita sudah berhasil mendaftarkan produk kita di e-katalog pemerintah di LPSE. Jadi CN Group itu terdiri dari 3 perusahaan, yaitu 2 perusahaan bergerak di bidang properti dan 1 bergerak di bidang pertanian. Ya, tadi saya sudah mengenalkan yang PT Cahaya Kiseva Mandiri itu dengan Pak Yusron selaku direktur, saya selaku komisaris, dan Guru Ngaji saya selaku komisaris utama. Tadi saya belum mengenalkan ya untuk yang PT Cahaya Putra Suksesindo. PT Cahaya Putra Suksesindo itu waktu itu berdiri pertama kali di 2019. Kita waktu itu gandeng masih saudara dengan bapak saya, yaitu Pak Ali Murtado. Itu salah satu pengusaha besar di Lumajang, bergerak di bidang toko bangunan. Makanya waktu kita gandeng, alhamdulillah dengan kongsi tersebut kita berhasil mendirikan perusahaan yaitu PT Cahaya Putra Suksesindo, yaitu beliau menjadi komisaris, saya menjadi direkturnya. Terus kemudian yang di PT Niskala Mandiri Lavasi, saya direkturnya, istri saya selaku komisaris utama, dan yang punya tanah yaitu komisaris. Ya, perlu diingat teman-teman, saya dari awal melakukan atau belajar usaha itu dengan mindset bahwa tidak semua modal itu harus dengan uang, gitu teman-teman. Yang menjadi mindset saya waktu itu untuk memulai usaha yaitu kalau bisa bisnis tanpa modal. Bagaimana caranya? Gini teman-teman, bisnis tanpa modal itu tidak harus dengan uang pribadi kita, tapi dengan uang-uang dari pihak ketiga, dari perbankan, dari finance dan yang lainnya. Makanya alhamdulillah pertama kali kita mendirikan perusahaan PT Cahaya Putra Suksesindo, kita tidak menggunakan modal pribadi sama sekali. Ya, bagaimana caranya dan bagaimana detailnya nanti ikuti terus channel kita, ikuti terus konten-konten kita. Di konten-konten berikutnya akan kita jelaskan bagaimana caranya memulai usaha tanpa modal, ya, dalam arti tanpa menggunakan uang pribadi kita. Bagaimana caranya? Nanti ikuti terus perjalanan kita. Itu teman-teman seputar pengenalan saya. Oh ya, selain properti kita juga bergerak di bidang F&B. Kita juga bergerak di bidang hospitality. Jadi di 2023 ini juga, keren banget 2023 kemarin ini ya, kita berhasil untuk mendirikan 1 perusahaan, 2 anak perusahaan. Jadi 1 PT Cahaya Kiseva Mandiri, yang kedua itu anak perusahaan masih di dalam naungannya PT Cahaya Putra Suksesindo, yaitu kita berhasil mendirikan badan usaha baru di bidang F&B, yaitu namanya Anora Resto and Resident. Itu di dalam perumahan kita ya, yang proyek ke-5 yaitu Grand Cahaya Klasika Hill di Purworejo, Senduro, Lumajang. Terus yang kedua, anak perusahaan kita yang kedua yaitu Elinor bergerak di bidang hospitality, sama di 2023 juga. Ya tepatnya ada di Grand Cahaya Klasika Hill juga yang ada di Purworejo, Senduro, Lumajang. Dan next di 2024 ini makanya kita mau memulai bidang usaha baru di bidang media. Makanya ini tujuan saya membuat channel YouTube, tujuannya untuk membuat konten yang akan ditampilkan di channel YouTube. Salah satunya untuk bagaimana kita bisa sampai sekarang, itu mau kita ceritakan, mau kita sharingkan, buka-bukaan gratis tanpa bayar apapun. Makanya teman-teman ikuti terus perjalanan kita dari awal sampai sekarang, dan next kita mau ngapain aja kita ikuti terus. Makanya tujuan untuk membuat channel YouTube Ahmad Rohim ya,
konten-kontennya nanti kita akan menceritakan perjalanan kehidupan saya dari awal sampai sekarang dan yang akan datang. Terus bagaimana cara mendirikan suatu perusahaan, bagaimana cara menggandeng orang atau menggayat orang atau mengajak kongsi orang untuk bisa kerjasama dengan kita. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan relasi, bagaimana cara mendapatkan modal, bagaimana cara kita membangun suatu kepercayaan, membangun tim. Itu teman-teman, pada intinya ikuti terus pergerakan kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Itu ya teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.